Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Betul. Jadi ada berita kalau 2 dosen di Universitas Negeri Padang nih dipecat dan diskors karena terindikasi LGBT. Waduh. Ini tuh ketahuan soalnya kayak ada pengaduan gitu, Gra, dari pihak keluarganya malah dan istri si dosennya ini. Terus juga kayak ditemuin beberapa bukti gitu, misalnya flash disk nih yang ketinggalan di komputer. Nah, loh infonya nih, isinya tuh kayak ada foto-foto yang ngarah ke sana, ke LGBT-nya. Waduh, berat nih kalau soal LGBT ya. Ini disclaimer dulu ya, ini kita bukan pendukung LGBT, tapi Setuju. kita cuma ngeluarin opini kita masing-masing aja ya soal kasus ini nih. Jadi kalau semisal ada pendapat lain ya bisa komen di bawah deh, ya kan? Kita diskusi bareng-bareng. Nah, bener banget nih, Gra. Nah, kita balik lagi nih ke beritanya. Infonya, perilaku LGBT 2 dosen ini nih nggak dilakuin sesama dosen atau mahasiswa di dalam kampus malah. Jadi kayak orang luar gitu loh. Jadi urusannya di luar gitu. Lah itu bukannya hak dia ya, maksudnya mau berhubungan sama siapa aja gitu. Maksudnya toh nggak di ranah pendidikannya gitu loh. Iya benar, emang nggak sampai nyentuh ranah pendidikan. Tapi ya namanya masyarakat Indonesia lah ya, masih tabu sama hal-hal LGBT. Masih nganggep LGBT ini sesuatu yang diharamkan tanda gitu kutip ya. loh. Dan di sini ya anggapannya kalau ada tetangga, apalagi kayak sampai tenaga pengajar gitu berorientasi LGBT, jatuhnya udah ngerusak nama baik dunia pendidikan gitu loh. Kadang pemikiran kayak gini nih yang terlintas di benak gue gitu, kayak emang kaum LGBT ini pantas ya dihukum? Kalau menurut lo gimana? Ya kalau semisal gue pribadi sih ya harusnya enggak sih, karena kan orientasi seksual orang itu kan ya ranahnya privat dong. Iya. Ya kan? Selagi dia ini enggak dia tuh bertugas sebagai tenaga pendidikan ini ya profesional gitu, ya kenapa harus dipecat gitu. Ini kan juga ya sama sekali nggak ada laporan dari pihak kampusnya kan, dan ya mahasiswa mereka fine-fine aja gitu loh. Berarti selama ini emang 2 dosen ini kerjanya bagus, profesional Iya. gitu. Lagian orientasi mereka itu kan ya di luar urusan kampus gitu, dan nggak ngeganggu juga gitu. Kasian loh, mana kena sanksi berat gitu, yang satu non PNS akhirnya dipecat, sedih gitu. Pecat tempe, kasihan sih. Nah, maksud gue nih ini kayak lu lihat deh, ini kan yang ngadu istrinya kan, berarti jatuhnya isu perselingkuhan dong. Pun juga harusnya diselesaikannya secara personal aja nggak sih, Bener. antar keluarga mereka sendiri gitu. Bener. Nggak usah sampai bawa-bawa ke dunia karir. Sekali lagi nih kita tegesin ya, kita nggak dukung perbuatan LGBT-nya nih. Tapi kita nggak suka aja gitu ngelihat mereka-mereka ini ditindas dan kayak disamain sama penjahat kelas berat gitu loh. Maksud gue, ya gue nyesek sih to be honest gitu. Mau gimana pun mereka juga punya hak yang sama kayak kita gitu loh. Nggak pantas lah dibeda-bedain. Makanya, kayak ini kan masalah pribadi dan masalah orientasi ya, boy, gitu ya. BTW denger-denger nih, 2 dosen ini nih kena sanksi berat tuh, Beb. Satu dosen itu yang non-PMS ya tadi resmi dipecat, satunya lagi, kalau nggak salah cuma kena hukuman yang kayak skorsing gitu 6 bulan. Walah. Udah resmi PNS kan, gitu. Nah, biasanya kalau orientasinya LGBT ini udah nyebar, pasti nama baik dosen yang dipecat ini ya jadi buruk dong. Terus juga bakal susah banget buat cari kerja lagi. Sedangkan ya dia udah berkeluarga, asli nyesek Ya, banget. akhirnya penghasilannya dari mana coba, kan dia juga punya keluarga gitu ya. Well, kita doain aja lah ya yang terbaik buat mereka. Dan pesan kita nih sekali lagi, mau gimana pun kaum LGBT ini punya hak yang sama kayak kita gitu loh. Dan mereka nih bukan penjahat, orientasi mereka aja yang sebenarnya beda sama kita. Bener. So kita pesen buat hargain dan perlakukan mereka sama kayak kita lah, oke? Ya, nggak perlu mendukung, Nggak, tapi cukup ya. hargai aja. Hargai keberadaan gitu. mereka aja gitu loh, jangan ditindas, jangan dibully, jangan Bener diinjek-injek lah. banget. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Kemarin sempat rame di TikTok soal orang tua yang marah-marah ke anaknya kalau dia main role play. Ya, lu siapa nih di sini yang main role play gitu? Coba kawan-kawan virtual acung tangan. Lu main role play nggak, Sin? Kok Nggak. acung-acung tangan lu? Gue nggak ngerti mah. Ya, gue nggak tahu emang karena nggak pernah main kan. Emang apa sih role play itu tuh? Nah, role play ini tuh permainan peran gitu. Jadi, pemainnya itu berperan sebagai karakter fiksi. Nah, jadi karakternya itu biasanya menyerupai idola yang mau diperanin gitu. Sebenarnya ya yang gue tahu soal role play ini adanya di Twitter. Ya. Cuman kasus ini tuh ditemuinnya di TikTok.
Nah, dan yang mainin role play ini ya biasanya anak di bawah umur, cuma dia mainin peran dewasa. Tergantung sih, kadang juga ada yang sama umurnya atau gimana. Kayak misal anak yang main ini baru umur 10 tahun, tapi dia pretend like 21 tahun gitu. Nah, mereka nih cara mainnya ini kayak diawalinnya tuh interaksi saling follow, mutualan gitu satu sama lain, dilanjutin sama chatan, ya virtual fiksi gitu, chatan-chatan gitu. Ya apa sih namanya, berbagi role play ini lewat, kalau misalkan TikTok tadi konten video yang latar belakangnya kayak dialog gitu, kayak penampilan sesuai karakter, terus dikasih musik TikTok gitulah. Iya. Kayak lu pasti kalau yang main RP pasti kebayang lah gitu. Nah, artis atau figur yang dipakai nih biasanya penyanyi-penyanyi, artis-artis gitu, barat atau K-pop. Nah, yang gue tahu nih K-pop. Emang. Jadi semisal nih, Cindy mau jadi Subin TXT, lu tahu kan pasti nih, Subin TXT nih. Iya. Nah, pakai nama siapa nih? Misalnya Tejo. Tejo nggak tuh? Nah, ya udah di situ Cindy berperan sebagai Tejo dengan muka Subin dan ya dengan karakter yang dibuat Cindy gitu, misalnya fuckboy atau apa gitu. Walah, aduh pusing banget ya Wak dengernya. Tapi kan maksudnya masalahnya di mana gitu loh. Kan bermain peran sebenarnya buat ngasah imajinasi juga kan. Jadi mungkin bisa jadi penulis nantinya gitu, penulis cerita yang bagus atau jadi konten kreator yang bagus bisa kan. Sebenarnya yang dipermasalahkan di sini adalah ini anak ini main RP itu anak yang di bawah umur. Tapi dia mainin peran yang ya orang dewasa gitu. Jadi isi chatan pribadi yang secara fiksi ini sama main perannya ini ya eksplisit. Paham nggak sih maksud gue eksplisit kayak itu? Dewasa gitu, konten gitu. dewasa. Waduh, jadi nanti dewasa sebelum waktunya dong, Bun. Bukan dewasa dalam konteks pemikiran atau kehidupan ya, tapi soal eksplisit tanda kutipnya ini kan yang udah konten-konten dewasa 18 plus gitu. Nah, tapi Yasin, mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia bidang pendidikan atau Satuan Tugas Pengungsi Luar Negeri Indonesia nih, Bu Retno Listianti ini nge-highlight kalau ya minimalnya peran orang tua dalam pengawasan media sosial anak ini kecil banget, minim gitu. Paham sih, anak tuh pasti punya privasi juga kan dalam bersosial media, tapi orang tua juga harus bisa ngomong edukasi kayak ini jangan loh, tapi jangan cuma dilarang gitu. Coba untuk dicarikan opsi lain yang sesuai sama umurnya gitu. Dan tentunya ya yang nggak salah seru lah gitu. Kalaupun harus ngelarang, harus dikasih tahu juga alasannya yang jelas, apa alasannya gitu, dengan bahasa yang bisa dipahamin anaknya gitu. Emang nggak mudah, tapi pasti bisa gitu. Sebenarnya yang gue sangat sayangkan ini adalah sang orang tua di video itu tuh ngebentak-bentak anaknya depan umum, nyebarin videonya. Kayak gue tahu kalian marah nih si orang tua, tapi keep private aja gitu. Takutnya nanti anaknya malah jadi berontak, benci, atau bahkan bisa dendam sama orang tuanya gitu. Karena kita sebagai anak ya inget terus pasti, apalagi yang buruk-buruk gitu kan. Yang ortu lakuin itu semasa kecil pasti inget gitu. Ya kan? Kayak terngiang-ngiang terus nggak sih, misal, orang tua gue pernah gini, pernah ngebentak gue depan umum gitu ya. Bener banget, Gra. Kalau semisal nih, larangannya kayak jangan main RP banyak orang asing, atau enggak jangan ngomong segampang itu sama orang asing. Nah, harus dikasih tahu nih detail gitu, alasannya kenapa, jangan ngelarang, kamu nggak boleh main ini, kamu nggak boleh main itu, biar anak juga nerimanya tuh gampang. Jadi harus dikomunikasiinnya tuh dua arah gitu. Bener banget, intinya diedukasi sama komunikasi. Karena ini kan nyangkut masalah anak kan. Iya, benar. Jadi peran orang tua emang bener-bener dipertanyakan banget vital banget, gitu. krusial banget gitu lah ya, yes. Karena mau gimana pun ngebentak anak di depan umum nih ya, kayak apalagi sampai di-share gitu kan di berbagai media sosial tuh kayak udah bikin mental health anak tuh down banget nggak sih? Dan itu juga secara nggak langsung kayak ngelukain harga diri mereka gitu ya kan, Beb. Dan satu lagi nih, kalau menurut gue pribadi ya, kalau kita mau ngelihat sisi positifnya ya, sebenarnya tadi yang udah kita jelasin di awal, role play ini kayak bisa mengasah kemampuan anak gitu, kayak mereka jadi punya imajinasi buat bikin cerita. Nah, kalau gue sih setuju gitu sama statement kalau orang tua jangan cuma ngelarang, tapi harus ngasih alternatif lain. Kalau di kasus ini ya coba cari deh platform atau wadah yang emang bisa ningkatin kreativitas anak dan imajinasi mereka dalam kayak bikin-bikin cerita gitu. Entah mungkin di luar role play ini ya, kalau semisal emang ada anggapan negatif itu, biar anak nih kayak selain tahu kenapa sih alasan mereka dilarang lakuin itu tuh, mereka juga
akhirnya tahu, oh ternyata platform atau media ini nih lebih positif ya buat bakat gue dibanding si role play misalnya. Jadi ada alasannya gitu, nggak cuman kamu dilarang, tapi dia nggak tahu kenapa gitu. Bener banget, setuju banget. Dan emang kalau semisal anaknya ini alasannya, kan aku jadi bisa kenalan sama teman banyak atau segala macam. Bisa lah lebih diedukasi lagi, oh boleh temenan di virtual misalnya, tapi jangan terlalu intens banget ya, atau gimana. Kayak gitu. mungkin dikasih tahu kali ya batasan-batasan. Bener. Misalnya kamu boleh kenalan temenan, tapi kalau misalnya temen kamu udah ngirim-ngirim sinyal kayak minta nomor telepon atau ketemuan dong. Wah, jangan dulu. Nah, di edukasinya sampai situ kan, kayak Bener. larangan-larangan mana nih yang emang anak jangan masuk ke ranah itu. Iya, kalau ntar tiba-tiba ketemu diculik kan masih anak-anak soalnya Nah, kan. lebih parahnya lagi jadi korban perdagangan orang Nah gimana? itu serem. Serem. Makanya hati-hati deh. Harus lebih diedukasi lah Iya, intinya setuju. mah. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Irwan HR di video kupas berita yang judulnya, "Wah, SBY dukung Ganjar nih." Komentarnya gini nih, "Yah, paling tidak AHY nanti dapat porsi menteri lah." Waduh, singkat, padat, nyelekit ya. Ya kalau emang semisal itu ada tujuannya ya kita nggak tahu ya. Iya. Kita ya sebagai anak muda cuma bisa positive thinking aja lah. Setuju. Kalau semisal ada indikasi buat strategi atau apa, ya kita lihat aja ke depannya. Ya, Kita lihat aja selanjutnya gimana nih. Minimal apa? Apa? Nggak tahu. Perubahan. Oh ya, lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Ipul LC di video Shelter CSW yang judulnya Dokter Indonesia Mogok Kerja. Gimana nasib rakyat? Komentarnya gini nih. Aneh memang kewenangan negara diserahkan kepada organisasi non-pemerintahan. Ini harus segera dikembalikan kepada pemerintah, sama halnya juga kewenangan-kewenangan pemerintahan lain, seperti kewenangan yang diberikan kepada MUI. Semua kewenangan pemerintahan harus dipegang oleh pemerintah, tidak boleh dialihkan kepada organisasi tertentu yang tidak ada dalam struktur pemerintahan. Hayo DPR segera sahkan RUU Kesehatan, mayoritas rakyat mendukung sepenuhnya. Ya, gimana ya? Ya sebenarnya NGO ini emang punya hak atau kewenangan sendiri gitu, cuman kadang disalahgunain nggak sih? Dan ya solusi terbaik ya emang pemerintah nih harus cari jalan keluar, dan kewenangan-kewenangan yang ada nih kayak harus dipegang lagi sama pemerintah nggak sih? Kan kalau kayak gini kasihan rakyatnya juga loh. Dan yang gue tahu tuh si ID ini kan nolak gitu ya, nolak apa RUU Kesehatan ini gara-gara power mereka tuh dicabut gitu loh. Masalahnya di situ, makanya mereka mogok kerja kan. Cuman ya ada yang berpendapat emang kenapa kalau dicabut, tapi ada juga yang pro sama ID-nya. Jadi ya yang terbaik aja lah, dan semoga RUU Kesehatan ini segera disahkan ya, karena kasihan jadinya rakyatnya mau berobat susah, jadi terlantar gitu loh. Menurut kalian gimana? Coba komen-komen. Komentar selanjutnya dari Suyadi Darsono 6704 di video yang lagi viral yang judulnya SBY mimpi satu gerbong dengan Jokowi, Mega, Anies ketinggalan kereta. Komentarnya gini nih, SBY, Mega, Jokowi satu gerbong naik kereta api, Ganjar, Yana, Mas Anies ketinggalan. Aduh, kasihan amat Mas Anies, naik pesawat aja Mas Anies, pasti nyampe duluan. Tapi masih kebagian tiket, nggak kira-kira, tunggu Anies ketinggalan, kan cuma mimpi. Ya, Apa sih, kok so asik banget? Kocak loh. Gak jelas banget nih orang, gak diajak juga. Lagian juga, ya gimana ya, soal mimpi ini juga kan persoalannya jadi panjang gitu kan. Iya. Padahal cuma soal mimpi kan. Karena banyak yang anggap ini ya hal yang janggal gitu. Ada yang bilang halu lah, makna tersirat lah. Ya udahlah ya, gimana Ya, sih? namanya mimpi ya udah terserah sih, ya udah gitu. Duh, kita kayak, dah, diem deh. Ya lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Erik Budiman 8761 di Seruput Kopi yang judulnya Rai Rangkuti. Anies dan Nasdem jangan merasa dizolimi dong. Komentarnya gini nih. Beda kelas memang cara membangun koalisi antara PDIP dan Nasi Adem. Nasdem terburu-buru dan akhirnya tidak ada yang dukung, bahkan koalisi terancam bubar. PDIP pelan tapi pasti satu persatu bertahap parpol mendukung calon presiden. Belum levelnya memang, sekalipun Nasi Adem punya media massa cukup besar itu tidak berpengaruh apapun. Maju terus politik Indonesia. Aduh mas, jangan dipleset-plesetin gini dong. Kita takut jadinya. Nasi Adem gitu. Ya namanya koalisi kan, kayak nyatuin dua partai yang mungkin dari segi prinsip politiknya aja beda, cuma sebenarnya satu tujuan gitu ya. Ya kalau koalisi kayak gini kan sebenarnya harus dipikir matang-matang nggak sih, biar kedepannya nih jelas arah politiknya gitu. Even Nasdem kayak punya massa atau pendukung yang besar pun, kalau mereka nggak konsisten juga susah, nggak bakal bisa berkoalisi dengan partai manapun kan. Jadi ya begitulah, jangan gegabah gitu. Bener.
Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye! Bye-bye!